Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Naila Rahma dan teman-teman saya dari kelas 10 RPL akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dasar yang ada dalam desain grafis. Saya dari kelompok 2 dengan jumlah 9 anggota, di antaranya yaitu 1. Saya Siti Naila Rahma, 2. Febri Marisa, 3. Salma Nabilah, 4. Nur Hayati, 5. Fitria Cahaya Ramadhani, 6. Muhammad Abdul Latif, 7. Rizky Nur Iman, 8. Saipo Alam, dan 9. Gali Banyasukma. Sebelum membahas materi tentang harmoni, proporsi, keseimbangan, dan irama, di sini teman saya Febri Marisa akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pentingnya layout atau tata letak dalam dasar desain grafis. Latar belakang. Layout dalam desain grafis berkaitan dengan penataan elemen-elemen visual untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Layout memainkan peran penting dalam desain grafis. Ini mengacu pada penataan elemen pada desain yang terkait dengan citra dan gaya merek. Jika tata letak tidak cocok, pesan Anda tidak akan disampaikan secara efektif, terutama di bidang periklanan. Dalam desain, terutama desain grafis untuk iklan, tata letak dianggap sebagai solusi standar atau standar. Itu selalu mengikuti persyaratan dan bertujuan untuk mencapai hasil terbaik dalam menarik pelanggan. Keberhasilan desain grafis tergantung pada pengaturan potongan-potongan pada posisi dan urutan yang benar melalui hubungan mereka satu sama lain. Oleh karena itu, desainer grafis selalu harus memahami tata letak saat merancang iklan, publikasi media, atau dokumen perusahaan, dan lain-lain. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1. Harmoni, 2. Proporsi, 3. Keseimbangan, 4. irama. Harmoni. Harmoni adalah efek yang memuaskan secara visual dari penggabungan elemen serupa atau terkait, seperti warna yang berdekatan, bentuk serupa, dan tekstur terkait. Harmoni dalam sebuah lukisan atau desain membantu mewujudkan kesatuan. Namun, semua harmoni dan tanpa kontras bisa menjadi monoton. Keseimbangan harus dicapai antara bidang harmoni dan bidang kontras. Harmoni terbagi menjadi dua, yaitu 1. Harmoni dalam bentuk, 2. Harmoni dalam tonasi warna. Dua. Proporsi. Proporsi merupakan perbandingan antara bentuk elemen besar dengan elemen kecil. Proporsi menyangkut hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain, atau bagian dengan keseluruhan, atau antara satu objek dengan objek lainnya. Proporsi yang tidak tepat akan membuat sebuah desain menjadi tidak enak dipandang. Semua unsur yang terdapat pada sebuah karya desain harus ditata proporsi setiap unsurnya sedemikian rupa, mulai dari garis, bidang, bentuk, warna, dan seterusnya. Dalam desain grafis, semua unsur berperan menentukan proporsi, seperti hadirnya warna cerah yang diletakkan pada ruang sempit. Tiga. Keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu keadaan ketika semua bagian pada karya bebannya sama, sehingga membawa rasa senang dan enak dilihat. Keseimbangan terbagi menjadi dua macam, yakni keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. A. Keseimbangan simetris. Formal balance adalah susunan elemen yang meratakan sisi pusat atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Keseimbangan ini sifatnya sederhana dan formal. B. Keseimbangan asimetris. Informal balance adalah pengaturan berbeda dengan berat yang sama dari komposisinya pada setiap sisi halaman. Keseimbangan asimetris biasanya banyak digunakan untuk desain kontemporer atau desain modern. Keseimbangan dapat diciptakan dari warna, penempatan, dan ukuran. Irama. Irama dalam desain grafis adalah pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Irama bisa dihasilkan dari pengulangan unsur-unsur yang sama dengan cara yang konsisten, atau unsur-unsur yang berbeda dari segi bentuk, ukuran, posisi, atau unsur, tapi membentuk pola berirama. Oleh karena itu, irama dapat membuat pandangan audiens bergerak dari satu pola ke pola yang lainnya.
sehingga tercipta aliran pandangan saat melihat desain yang kamu buat. Kesimpulan, seperti yang Anda lihat, desain tata letak adalah fondasi penting dalam desain grafis. Dengan mengikuti prinsip tata letak di atas, Anda dapat membuat pesan yang menarik secara visual yang akan berkomunikasi dengan audiens Anda secara efektif. Baik Anda mendesain brosur, selebaran, poster, atau situs web, prinsip tata letak ini akan membantu Anda berkomunikasi dengan audiens dengan lebih jelas dan mewakili merek Anda secara lebih profesional. Menggunakan kisi, keseimbangan, hierarki, pengelompokan, dan ruang putih untuk membuat tata letak akan membantu Anda mengembangkan desain tata letak yang bagus, sekaligus menghindari beberapa kesalahan desain grafis yang paling umum. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.